Ya, kita melihat kembali sebuah areal persawahan cabai yang masih kecil. Kalau di video-video sebelumnya ada cabai yang sudah boleh kami petik dan letaknya di lahan yang di satu lagi ataupun di tempat yang lain. Nah, tapi ini ada tempat tempat baru tanam cabai. Nah, ini punya opung juga dan juga punya adik saya. Nah, cabainya itu baru berusia paling sekitar ya mungkin beberapa bulan dan ini masih kecil-kecil. Tapi kecil-kecil di sini sudah ada bunganya. Nah, ini seperti ini, tapi di sini sudah ada bunganya kecil sekali. Nah, ini bunganya. Ya, ini bunganya. Nah, jadi ini setiap hari disiram. Walaupun sepertinya di sini banyak air, tetapi ini karena beberapa waktu yang lalu hujan, tetapi sebenarnya ini di lokasi tempat ini semuanya kemarau ataupun jarang sekali turun hujan. Jadi harus disiram setiap hari, karena jika tidak disiram maka tanaman yang baru ditanam ini ataupun yang baru dipindahkan ini akan kering dan pada akhirnya akan mati, begitu ya. Jadi ini ada beberapa sekitar 5 rantai, mulai dari ujung yang di sebelah sana sampai ujung yang di sebelah sana. Nah, saya akan coba membawa teman-teman untuk melihat tempat penanaman cabai yang baru beberapa minggu ditanam. Ini ada sekitar, kita akan bisa lihat ada 1, kemudian ada 2, dan kemudian ada 3. Ya, kita akan mengitari. Ya, mengitari, kalau di sini orang mengatakan tali air. Nah, ini tali air dan bertepatan di sini juga ada pembenihan daripada padi. Nah, ini ladangnya opung, mulai dari sudut sana sampai yang ada di timbunan yang di sebelah sana itu akan ditanami padi. Jadi di sebelah sini mereka menanam cabai. Nanti sampai di sana nanti kita akan lihat. Tapi yang di sebelah sini ada sekitar 5 rantai. Nah, ada 5 rantai dan di sini ada pembenihan. Ini baru beberapa minggu. Dan nanti mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi ini akan dicabut dan kemudian akan ditanam di tengah-tengah persawahan yang seluas sekitar 5 rantai ini. Nah, kalau yang kuning itu teman-teman, ya itu kuning itu sejajar sampai ke sana, itu adalah pembangunan proyek tol tebing tinggi menuju ke Parapat. Jadi dari sana itu adalah pintu tol nanti yang akan menuju ke tebing tinggi, dan kemudian dari sini sampai ke sana akan tembus sampai kepada Siantar dan sampai ke Parapat. Ya, jadi sekitar kalau tahun ini sih tahun 2020, akhir 2020 katanya menurut informasi akan sampai ke Pematang Siantar akan sudah selesai. Jadi sudah bisa dirasakan bagaimana dulunya ini adalah tempat yang sangat sunyi. Tapi nanti beberapa waktu akan begitu hilir mudiknya kendaraan yang akan menuju ke Parapat. Ya, jadi ini adalah tempat pembenihan. Nah, ini juga adalah yang cabai yang baru dipindahkan dan yang baru ditanam. Ini ada baru sekitar kemungkinan 2 atau 3 minggu ya. Jadi ini ada jalur-jalurnya yang dibuat supaya nanti akan membantu kalau nanti panen. Nah, salah satu yang dibuat oleh opung itu adalah secara khususnya ini teman-teman. Jadi di sini ada mulsa, ini mulsa ya. Ini mulsa. Nah, kegunaan mulsa ini cukup membantu kelembapan tanah ini supaya tidak ada yang namanya penguapan terlalu berlebihan di tanah, sehingga cukup
untuk membasahi ataupun mengairi untuk tanaman cabai secukupnya. Nah, tapi di samping di sini ini dibuat seperti jalur jalannya orang atau pekerja, supaya kalau membutuhkan air, kita tidak terlalu sulit untuk mencari air, tetapi kita akan ambil. Nah, begini, kita akan ambil dari sini. Ini jalur khusus untuk air dibuat. Nah, dulu memang ini adalah persawahan, tapi ini khusus dibuat jalur air. Kemudian di sini dibuat untuk jalan setapak orang pekerja, dan kemudian di sinilah tanaman itu dibuat di atas mulsa. Jadi ada sekitar 3 tingkatan ya ini ya. Ini ada 1 tingkatan, kemudian 2 tingkatan, dan yang terakhir yang paling bawah adalah air. Jadi kalau kita ada tempat wadah kecil ataupun ember, kita jadi bisa langsung gini ambil. Nah, ini hanya pakai tangan ya teman-teman, tidak efektif, tetapi sebenarnya kita pakai pakai tempat penyiraman gitu. Jadi kita tidak terlalu sulit harus pakai mesin air, tinggal ambil saja kemudian langsung disiramkan di tempat tanaman cabai. Jadi ini barusan ditanam, barusan disiram. Tadi sebelum buat vlog ini kami buat menyiram dulu seluas dari ujung sana ya, dari ujung sana. Kita kembali lagi tadi, dan kemudian setelah menyiram itu saya membuat vlog, karena kemarin pengen saya untuk membuat vlog tapi sudah kemalaman, karena di sini teman-teman kalau jam 4 atau jam 5 masih panas, jadi nyiramnya harus jam 5:30 begitu, sebentar saja sih ya, sebentar saja. Nah, ini dari sini ada lagi ya. Jadi ya kalau boleh dikatakan cukup banyak sih, cukup luas untuk ukuran petani kecil yang seperti ini. Dan ini teman-teman, kalau Tuhan izinkan untuk panen dan berhasil, sesungguhnya ini lumayan juga memakan waktu untuk memanennya, karena itu harus dipetiki satu persatu. Bisa bayangkan kalau satu lorongan ini sampai ujung yang ke sana itu bisa memakan waktu lumayan, hampir setengah jam lebih ya, setengah jam lebih ya teman-teman. Nah, untuk memetik panen. Nah, ini yang terakhir. Jadi sampai ujung yang di sana itu yang ada gubuk ya, ada gubuk. Jadi di sana ya, jadi cukup luas sih. Jadi kalaupun ini beberapa sudah ada yang berbunga, jadi kemungkinan beberapa ini bahkan sudah ada yang berbuah nih, sudah menjadi buahnya. Nah, ini sudah ada menjadi buahnya. Nah, ini ya, memang harus seperti yang saya katakan di video sebelumnya, untuk menjadi seorang petani itu tidak gampang teman-teman. Walaupun terkadang sudah cukup ekspor dan selalu bisa menanam berulang-ulang, tetapi terkadang tidak selalu menemukan sebuah peningkatan yang progresif, oleh karena ditentukan cuaca, oleh karena ditentukan oleh juga harga yang ada di pasar. Apalagi sekarang, waduh, karena corona ini semua harga-harga menjadi turun sekali, karena daya belinya tidak ada. Biasa orang pesta beli cabai banyak-banyak, ini tidak ada lagi pesta karena harus menghindari yang namanya kerumunan yang beramai-ramai. Jadi banyak pengaruh. Jadi kita doakan juga teman-teman supaya COVID ini juga dapat berlalu dengan cepat, sehingga para petani juga dapat hidup, dapat menikmati apa yang mereka coba usahakan. Jika tidak, cukup berat teman-teman. Jadi kita lihat di sana itu juga ada seorang bapak-bapak, kelihatan nggak ya sana, dengan membawa anaknya untuk membantu menyiram ya. Jadi ini ada gubuk kecil, ada gubuk kecilnya itu ada 2, satu yang ada di sana, satu yang ada di sini ya. Jadi kami sudah selesai menyiram
Dan sekarang kita akan mau pulang. Halo Theo, halo Hans. Ayo kita pulang. Ayo, oke. Oke, ini jangan lupa bawa ininya. Nah, ini kita mau pulang teman-teman. Sebentar saja. Paling ada nggak sampai sih 1 jam untuk menyiramnya. Nah, kita akan pulang bersama-sama. Jangan ada yang tinggal ya. Ada yang tinggal? Bang. Minum? Udah. Oh sudah, yuk. Ya. Nah, kita pulangnya menyusuri pematang sawah. Wah, siapa yang masih bisa menikmati menyusuri pematang sawah? Oh, zaman sekarang sudah jarang ya teman-teman. Awas itu tanamannya. Dari pinggir-pinggir saja kita, dari ujung sebelah sana. Ini walaupun seperti ini sudah ada tanamannya ini. Tadi kami lihat ada bibit terong teman-teman. Jadi kita harus hati-hati juga melangkah di sini supaya tidak menginjak. Ya dari sini bisa nih menginjak bibit terongnya. Nah ini seluruh sekitaran ini sawah semua, sawah. Sampai di seberang jalan tol itu juga sebenarnya sawah. Jadi sawah yang ada ini dipisah oleh jalan tol sekarang. Nah ini juga pembibitan. Ini pembibitan benih padi. Pembibitan benih padi. Ini baru saja ditaburkan. Nah, syukurnya di sini tidak banyak ayam sehingga ditotol-totoli akhirnya habis. Ya para petani juga harus menjaganya itu. Iya. Tuh. Sambil bermain menyiram tanaman supaya tanamannya tidak menjadi kering. Iya bang, nyiram ya bang. Ayo pak, duluan pak. Ya, ini juga hampir semuanya sekarang lagi menanam. Nah ini si Theo lagi bersihkan. Ayo, nggak jadi dibersihkan Theo. Ini ada tali air kecil, tapi sesungguhnya di sana ada tali air yang besar teman-teman. Nah ini bukan kolam, tapi sudah sawah yang sudah dibajak dan diisi dengan air. Jadi kelihatan seperti kolam. Tuh indah sebenarnya kalau hidup di seperti ini ya. Ini bukan di desa banget sih, di sampingnya kota ini. Dan sebentar lagi akan menjadi kota yang besar. Tuh jalan tol.